Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Senin 5 Juni 2023. Gereja memperingati Santo Bonifacius, uskup dan martir. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai 12. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang kesabaran Allah. Ungkapan kesabaran Allah ini diceritakan dengan sangat baik lewat kisah Injil hari ini. Yesus kembali menerangkan bagaimana sikap Allah terhadap umatnya melalui sebuah perumpamaan. Perumpamaan yang diceritakan Injil hari ini adalah tentang kebun anggur. Dikatakan seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap. Ketika tiba musimnya untuk panen, pemilik kebun itu menyuruh hambanya untuk menerima sebagian hasil kebun anggurnya dari para penggarap. Tetapi yang terjadi, para penggarap itu memukul hamba-hamba tersebut. Ada 3 orang hamba yang diutus kepada penggarap-penggarap itu, namun semuanya tidak diperlakukan secara manusiawi. Sampai akhirnya pemilik kebun itu mengutus putranya, anaknya, dengan harapan para penggarap pasti lebih mau mendengarkannya. Justru sebaliknya mereka berkata, "Dia ini ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Melihat tindakan mereka, pemilik kebun anggur murka dan membinasakan para penggarap itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini memberikan gambaran bahwa Allah sebagai pemilik kebun anggur merupakan pribadi yang sabar. Para hambanya adalah utusan Allah, Sang Anak merujuk pada pribadi Yesus. Injil memberikan penjelasan sangat indah untuk kita bahwa meskipun kehidupan umatnya munafik, menipu, mengkhianati dan tidak setia, namun Allah tetap membuktikan dirinya sebagai Allah yang penyayang dan penuh sabar.
Lewat kisah Injil ini, Yesus mengajak kita untuk taat pada perintah Allah seperti Dia juga taat pada Bapaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita lewat kisah Injil hari ini untuk menggunakan kesabaran Allah sebagai momen bagi kita untuk menghasilkan buah yang baik dalam sikap hidup kita. Mari kita hidup sebagai anak-anak Allah yang taat dan setia pada Allah. Dan jangan biarkan hawa nafsu menguasai hidup kita, agar waktu yang Tuhan berikan pada kita tidak menjadi sia-sia. Jadilah waktu kita waktu berharga dan penuh rahmat. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.